Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer? Dengan taktik dan kemampuan serta strategi tempurnya yang selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika akan harus berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik Indonesia. Sebab selain telah berhasil mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para penjajah yang telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan canggih dari berbagai negara di belahan dunia. Tentunya Indonesia tidak terlepas dari persatuan dan perlawanan masyarakat Indonesia serta peran para pasukan terbaik TNI yang telah mengabdikan diri untuk setia menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini, tentunya sudah sepantasnya menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah berhasil semakin memperkuat posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia dan Israel tertinggal jauh dengan berada di urutan ke-18 dan 19 walau dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Namun berhasil digeser oleh Arab Saudi menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower tahunan dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Tentu tidak terjadi dengan begitu saja. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 262 juta penduduk, Indonesia juga telah diperkuat dengan 800.000 personel tentaranya, 400.000 tentara aktif, dan 400.000 tentara cadangan yang dapat dikerahkan di dalam mengawal dan melindungi wilayah kedaulatan Indonesia jika terjadi krisis perdamaian. Selain itu, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, bahkan salah satu negara superpower militer terbesar di dunia seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat sekalipun merasa segan untuk berhadapan langsung dengan Indonesia dan memilih menjadikannya negara tersebut sebagai negara sahabat. Namun, selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan tempur udara, darat, dan laut, yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri. Misalkan saja, Indonesia telah berhasil membuat alutsista kendaraan tempur lapis baja seperti Panzer Anoa dan Main Battle Tank yang merupakan tank tempur andalan produksi anak bangsa. Namun, selain alutsista tempur berbasis darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai dukungan di dalam mengamankan dan menjaga wilayah maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang juga salah satunya merupakan produksi industri PT PAL Indonesia. Sementara itu, dari segi produksi alutsista tempur udara, Indonesia sudah mampu membuat pesawat patroli CN-235 yang diproduksi langsung oleh PT Dirgantara Indonesia yang juga telah banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia sebagai bagian dari armada tempur militer udaranya. Selain itu, Indonesia juga telah mampu membuat helikopter H215 Super Puma dan pesawat tempur tanpa awak atau Scan Eagle yang dikabarkan akan memperkuat armada tempur udara Indonesia hingga tahap penyempurnaan di tahun 2025 yang akan datang sebagai drone kombatan yang digarap langsung oleh PT Dirgantara Indonesia.
Walaupun saat ini TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat Indonesia cukup tertinggal dari segi fasilitas kekuatan militer tempur di setiap medan operasi dan berbeda dengan kekuatan armada tempur laut Indonesia yang semakin kuat dan bahkan menempati pada urutan ke-10 di dunia serta melampaui beberapa negara superpower militer dunia dari segi kekuatan armada tempur laut. Namun, ambisi pemerintah Indonesia untuk terus semakin memperkuat alutsista tempur TNI dari ketiga matra tidak hanya berfokus pada kekuatan armada tempur marinir TNI Angkatan Laut saja. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Badan Penelitian dan Pengembangan atau Badlitbang Kementerian Pertahanan dilaporkan telah melakukan demo radar pasif buatan dalam negeri. Dengan keberhasilan dan kemajuan industri pertahanan Indonesia ini telah disampaikan langsung oleh Sekjen Kemenhan Marsdia TNI Doni Hermawanto Fanto di dalam sambutannya tersebut. Beliau menyampaikan bahwa penguasaan pembuatan dan pengembangan teknologi radar pasif saat ini semakin berkembang dengan adanya teknologi software yang digunakan oleh modifikasi sistem terbaru. Selain itu, beliau juga mengharapkan agar dapat memahami bersama dengan teknologi software pada pengembangan radar pasif, sehingga mendapatkan hasil yang optimal serta dapat mengambil keputusan bagaimana manfaat secara maksimal, guna mendukung pencapaian kemandirian teknologi industri pertahanan dan memenuhi keputusan operasi TNI di dalam mengawal wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun radar pasif itu sendiri adalah sistem perangkat pendeteksi target layaknya radar konvensional ataupun tanpa mentransmisikan sinyal ke target yang dimaksud, sebagaimana bagian dari electronic warfare, sehingga radar pasif berperan penting di dalam melakukan fungsi deteksi target menggunakan sinyal referensi atau sumber sinyal tertentu, termasuk mengetahui lokasi sumber sinyal serta melakukan tracking. Selain itu, di dalam tahap pengembangannya, radar pasif buatan dalam negeri ini tentunya dapat juga digunakan pada beberapa sistem di armada tempur laut, darat, dan udara Indonesia, namun juga bergantung pada kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Adapun pelaksanaan demo radar pasif di tahun 2020 ini adalah hasil kerjasama antara Balitbang Kemenhan dengan PT LAPI ITB Bandung sebagai kerjasama pemerintah dengan putra terbaik bangsa. Namun, tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini